Ketika dunia bicara soal pesawat pembom strategis, hanya sedikit yang bisa menandingi sosok mengerikan dari langit Rusia ini, Tupolev Tu-160, atau dijuluki White Swan oleh Rusia, dan dikenal Barat dengan nama Blackjack. Tu-160 bukan pesawat tempur biasa. Ia adalah monster udara, besar, cepat, dan mematikan. Inilah pesawat pembom supersonik strategis terbesar, terberat, dan tercepat di dunia saat ini yang masih dioperasikan. Dengan panjang hampir 55 meter, dan bentang sayap yang bisa membentang hingga 55 meter pula, pesawat ini bisa berubah bentuk layaknya burung. Ia punya sayap variabel geometris. Artinya, sayapnya bisa dilipat dan dibentangkan tergantung kebutuhan manuver dan kecepatan. Ini bukan hanya soal desain, tapi strategi, terbang lambat saat patroli, dan berubah menjadi panah mematikan saat masuk ke wilayah musuh. Ditenagai oleh 4 mesin turbofan afterburner NK32, Tu-160 mampu melesat hingga kecepatan lebih dari Mach 2 atau sekitar 2.200 km per jam. Ini luar biasa untuk ukuran pesawat seberat lebih dari 275 ton. Tak ada pesawat pembom NATO yang bisa menyamai kecepatan ini. Soal daya jelajah, Tu-160 juga tak main-main. Dengan kapasitas bahan bakar luar biasa, ia bisa terbang sejauh 12.000 km tanpa isi ulang, bahkan lebih jauh jika dibantu oleh pesawat tanker. Artinya, pesawat ini bisa terbang dari Rusia, mengelilingi Eropa atau Asia, dan kembali ke pangkalannya tanpa berhenti. Semua itu sambil membawa senjata nuklir atau konvensional berdaya ledak tinggi. Senjata andalan Tu-160 terletak pada ruang bom internal yang luas. Di dalamnya bisa disimpan berbagai jenis rudal jelajah jarak jauh seperti KH-55, KH-101, atau bahkan rudal hipersonik masa depan. Rudal-rudal ini bisa ditembakkan dari jarak ribuan kilometer, tanpa pesawat harus mendekati target. Ini menjadikan Tu-160 sangat cocok untuk strategi deterrence, serangan balik nuklir, maupun operasi kejutan mendalam ke wilayah musuh. Meskipun rancangannya berasal dari era Perang Dingin, Rusia telah melakukan modernisasi besar-besaran terhadap pesawat ini. Versi terbaru, Tu-160M dan Tu-160M2, telah dilengkapi dengan avionik digital, sistem navigasi canggih berbasis satelit, dan kemampuan komunikasi siluman. Bahkan radar onboardnya sekarang bisa mengunci banyak target sekaligus, serta dilengkapi sistem penanggulangan elektronik untuk menghindari deteksi musuh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Tu-160 bukan sekadar alat perang. Dalam banyak parade militer Rusia, pesawat ini diterbangkan dengan formasi akrobatik, sebagai simbol kekuatan udara yang elegan dan menakutkan. Di langit, ia tampak tenang. Tapi dunia tahu, ketika Blackjack terbang, itu bukan hanya untuk pamer, itu peringatan. Keberadaan Tu-160 memberi Rusia keunggulan strategis global. Saat negara-negara NATO fokus pada pembom siluman yang lambat dan mengandalkan stealth, Rusia punya satu senjata yang menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan daya gempur, semuanya dalam satu paket. Namun tentu, bukan tanpa kekurangan. Operasionalnya sangat mahal. Biaya terbang 1 jam bisa mencapai ratusan ribu dolar. Infrastruktur pendukungnya pun tidak sederhana. Tapi bagi Moskow, harga bukan masalah jika itu berarti mempertahankan dominasi udara dan kemampuan serangan jarak jauh. Hingga hari ini, jumlah Tu-60 yang aktif hanya sekitar 20 unit. Tapi itu cukup untuk membuat negara-negara lain berpikir 2 kali, sebelum memancing konfrontasi langsung. Dalam setiap latihan besar Rusia, nama Tu-160 selalu disebut, karena sekali ia lepas landas, dunia akan bertanya, siapa targetnya? Pesawat ini adalah gabungan dari masa lalu dan masa depan. Desain era Soviet, tapi teknologi era modern. Ia bukan sekadar pesawat. Ia adalah pesan. Pesan dari Rusia kepada dunia, kami punya senjata, kami punya kecepatan, dan kami tidak main-main. Mengapa Iran tak bisa deteksi B-2 saat 3 fasilitas nuklirnya dihancurkan? Inilah kecanggihan bomber siluman AS. Bayangkan ini, 3 fasilitas nuklir penting di Iran dibom, tapi Iran tak tahu apa yang menyerang, kapan, dan dari mana. Itulah yang konon terjadi saat pesawat bomber siluman B-2 Spirit milik Amerika Serikat menyusup masuk dan menghancurkan target strategis. Tapi bagaimana mungkin Iran tidak mengetahuinya? B-2 Spirit adalah pesawat pembom strategis milik Amerika, buatan Northrop Grumman,
yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan udara paling canggih di dunia tanpa terdeteksi. Dengan desain sayap terbang, teknologi siluman tingkat tinggi, dan sistem navigasi presisi, B-2 mampu terbang ribuan kilometer, menyerang target bernilai tinggi, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Harga satu unit? Lebih dari 2 miliar dolar AS. Hanya sekitar 20 unit yang aktif saat ini, dan semuanya menjadi senjata rahasia paling ditakuti di dunia. Iran memiliki sistem pertahanan udara yang cukup kuat. Mulai dari S-200 dan S-300 buatan Rusia, radar Gadir dan Vala buatan lokal, hingga rudal permukaan ke udara jarak menengah. Tapi, semua itu nyaris tak berguna melawan B-2. Kenapa? 1. Teknologi stealth canggih. B-2 memiliki radar cross-section, RCS, lebih kecil dari burung, sekitar 0,0001 m. Bentuk, flying wing, dan bahan penyerap radar membuat radar musuh melewatkannya. 2. Terbang di ketinggian ekstrim dengan jalur tidak biasa. Ia tidak datang dari jalur udara komersial atau militer biasa. Bahkan radar over the horizon pun bisa gagal mendeteksi. 3. Profil panas dan suara sangat rendah. Mesin disembunyikan di dalam tubuh pesawat, dan udara buangannya didiamkan agar tidak terlihat oleh sensor inframerah. 4. Jammer dan peperangan elektronik aktif. B-2 bisa mengacaukan sistem radar dan komunikasi, membuat operator musuh melihat layar kosong meski pesawat melintas. Menurut sejumlah laporan intelijen terbuka dan analisis satelit, 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan mengalami kerusakan besar. Serangan ini terjadi begitu cepat, presisi tinggi, dan tidak ada jet tempur yang terlihat di radar Iran. Kecurigaan langsung tertuju ke B-2 Spirit, karena hanya pesawat ini yang mampu menyusup tanpa deteksi, menjatuhkan bom penetrator ke bunker bawah tanah, dan keluar dari wilayah Iran tanpa satu pun alarm berbunyi. Amerika tak pernah mengonfirmasi, tapi pola serangannya sangat mirip dengan kemampuan B-2. Serangan diam-diam ini bukan hanya tentang menghancurkan fasilitas nuklir. Ini adalah pesan keras dari Amerika ke Iran dan dunia. Jika kami mau menyerang, Anda bahkan tak akan sempat melihatnya datang. Kejadian ini meningkatkan kekhawatiran global akan potensi eskalasi. Iran marah, tapi tidak bisa membuktikan siapa pelakunya secara resmi. Sementara itu, negara-negara lain mulai meninjau ulang kemampuan deteksi udaranya, karena jika Iran saja bisa dibobol, siapa yang tidak? B-2 Spirit adalah hantu nyata di langit perang modern. Ia tak terlihat, tak terdengar, tapi mematikan. Dan jika benar pesawat ini yang menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran, maka dunia telah menyaksikan satu hal, dominasi udara belum berakhir, Amerika masih jadi rajanya. Bagaimana menurutmu? Mampukah negara seperti Iran mengembangkan sistem yang bisa menangkal serangan B-2 di masa depan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video militer teknologi lainnya. Apa jadinya kalau pesawat pengintai tercepat di dunia dibuat lebih cepat, lebih canggih, dan bahkan bisa terbang tanpa pilot? Inilah SR-72C penerus legendaris SR-71 Blackbird. Pesawat siluman hipersonik yang bisa melintasi dunia dalam hitungan jam. SR-72 adalah proyek jet pengintai hipersonik yang dikembangkan oleh Lockheed Martin, tepatnya oleh divisi rahasia mereka, Skunk Works. Jet ini dirancang sebagai penerus langsung SR-71 Blackbird, yang dulu dijuluki sebagai pesawat tercepat di dunia. Tujuan utama SR-72: melakukan pengintaian berkecepatan tinggi, menembus wilayah musuh tanpa terdeteksi, dan bahkan melakukan serangan presisi dalam waktu yang sangat singkat. SR-72 disebut akan memiliki kecepatan hingga Mach 6, atau 6 kali kecepatan suara. Sebagai gambaran, itu artinya bisa menyeberangi benua dalam kurang dari 2 jam. Terbang lebih cepat dari rudal jelajah konvensional. Hampir tak mungkin dicegat sistem pertahanan udara manapun. Rahasia kecepatannya ada di teknologi mesin turboramjet hybrid, yang bekerja seperti gabungan mesin jet dan roket. Selain itu, SR-72 akan memiliki desain stealth terbaru, operasi tanpa awak, optionally unmanned, sistem navigasi presisi tinggi dan real-time data sharing. Berbeda dari SR-71 yang murni pengintai,
SR-72 kabarnya punya kemampuan ofensif. Ia bisa membawa rudal, atau bahkan bom kecil untuk serangan cepat ke target bernilai tinggi. Bayangkan. Dalam satu misi, ia bisa masuk wilayah musuh, mengumpulkan data intelijen, mengunci target, dan langsung menghancurkannya dalam satu lintasan saja sebelum radar lawan tahu apa yang terjadi. Amerika bisa menggunakannya untuk menyerang fasilitas nuklir tersembunyi, mendeteksi peluncuran rudal musuh, menyusup wilayah musuh tanpa konfrontasi langsung. SR-72 masih sangat dirahasiakan. Tidak ada foto resmi, belum ada konfirmasi dari Pentagon. Tapi banyak analis militer percaya prototipenya sudah diuji coba sejak 2017 di Area 51. Sinyal radar aneh di atas langit California, suara boom misterius, hingga jejak panas satelit. Semuanya mengarah ke pesawat hipersonik eksperimental milik Amerika. Beberapa menyebut nama resminya, Phantom Express atau Dark Star, meskipun itu belum bisa diverifikasi. SR-72 bukan sekadar pesawat. Ia adalah simbol dominasi langit masa depan cepat, senyap, dan mematikan. Kalau benar-benar operasional, tak ada negara di dunia yang bisa menyentuhnya. Mata-mata hipersonik yang tak bisa dihentikan. Menurut kamu, apakah SR-72 benar-benar ada, atau cuma proyek bayangan?